Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apakah hari ini masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Semangat, Bu. Baik, kalau begitu sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas ini siapa? Baik, Nabila, tolong untuk dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu Ibu akan memeriksa daftar hadir kalian terlebih dahulu. Hari ini yang tidak hadir siapa? Cece, Bu. Cece kenapa? Sakit. Baik. Apakah sudah ada surat keterangan sakit? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, adakah yang masih ingat materi pembelajaran yang telah kita pelajari pada pekan lalu? Saya, Bu. Apa? Materi sebelumnya tentang teks berita. Benar. Materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu ialah mengenai teks berita. Lalu, apa itu teks berita? Saya, Bu. Iya, Bu ya. Teks berita merupakan teks yang berisi segala informasi yang terjadi di dunia. Biasanya ada di televisi, radio, dan internet. Baik, benar. Lalu, apakah fungsi dari teks berita? Saya, Bu. Ya, Nabila. Fungsinya untuk mengetahui informasi atau berita terkini, Bu. Benar. Nah, kemudian ada struktur dari teks berita. Apa saja struktur dari teks berita? Saya, Bu. Ya, kira? Orientasi, berita, peristiwa, dan sumber. Nah, jadi struktur itu ada 3. Yang terakhir itu unsur-unsur berita. Ada apa saja? Saya, Bu. Iya, yuk. Unsur itu apa, Siapa, di mana, kapan, bagaimana. Jadi, di teks berita itu merupakan sebuah teks yang berisikan informasi-informasi mengenai pemberitaan atau peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Biasanya teks berita itu bersifat fakta dan sehingga kita dapat mempercayai berita tersebut. Kemudian fungsi dari teks berita itu tentunya adalah untuk menginformasikan berita-berita yang sedang terjadi saat ini. Kemudian ada pun struktur dari teks berita yaitu ada 3. Yang pertama ada orientasi atau bagian pendahuluan, kemudian ada bagian peristiwa atau bagian isi, yang ketiga itu ada bagian sumber atau dari mana peristiwa itu berasal. Yang terakhir itu ada unsur. Jadi ada 5W1H, yaitu pertama apa peristiwa apa yang sedang terjadi, kemudian di mana tempat dari peristiwa tersebut, kapan waktu keberlangsungannya, siapa saja yang terlibat, kemudian mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan bagaimana runtutan dari peristiwa tersebut. Baik, untuk mendukung pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita. Sebelum Ibu masuk kepada tujuan hari ini, ada yang tahu kita akan mempelajari tentang apa? Ya, kira? Benar. Nah, kita lanjut kepada tujuan pembelajaran, yaitu pertama, mampu menentukan dan menjelaskan unsur-unsur pembangun teks puisi. Yang kedua, mampu menulis sebuah puisi bertema bebas dengan berdasarkan konteks. Yang ketiga, mampu membaca puisi dengan mempertahankan ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi yang tepat. Nanti ketika kalian sudah selesai menyimak pematerian yang Ibu berikan, kalian akan Ibu bagi ke dalam sebuah kelompok. Akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kemudian kalian akan mengerjakan sebuah KPP. Di sini apa itu puisi? Ada yang tahu apa itu puisi? Saya, Bu. Iya, boleh Nabila. Puisi merupakan karya sastra imajinatif, Bu. Ya, benar. Jadi puisi itu merupakan karya sastra yang imajinatif. Nah, sebelum itu ada yang pernah menulis puisi atau membaca puisi? Saya, Bu. Ya, kalian suka membaca puisi atau menulis puisi tentang apa? Tentang ibu, pahlawan yang dikenang, ayah, dan lain sebagainya. Wah, cukup banyak ya puisi yang sudah ditulis dan dibaca oleh Ibu ya. Jadi di sini ada definisi dari teks puisi. Ibu mau minta tolong Vira untuk membacakan definisi puisi menurut Habib Yasin. Terlihat tidak? Menurut Habib Yasin, pengertian puisi adalah suatu karya sastra yang diungkapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan surat tanggapan-tanggapan. Ya, betul. Jadi, puisi itu merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, hal yang diungkapkan melalui puisi itu dapat berupa kerinduan, kegelisahan, kebahagiaan kita, kesedihan, dan sebagainya. Jadi, pada teks puisi itu ada unsur pembangun. Nah, unsur pembangun itu ada 2. Apa saja? Ya, tidak? Unsur fisik dan unsur batin. Ya, benar. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai unsur fisik. Boleh tolong disebutkan, Vira, ada apa saja?
Diksi, majas, rima, kata konkret, dan imaji. Diksi, majas, rima ya? Rima, kata, imaji. Ada yang sudah pernah mendengar atau ini adalah pertama kali kalian tahu tentang unsur fisik? Sudah pernah? Belum. Oke, kita akan mengulas kembali. Jadi pertama itu ada diksi. Diksi itu merupakan pemilihan kata. Jadi ketika kita menulis puisi, kata-kata yang kita pilih itu harus kata-kata yang sesuai dengan temanya. Kemudian itu ada majas. Jadi majas itu merupakan gaya bahasa yang ketika digunakan akan menghasilkan efek yang luar biasa. Biasanya majas ini bersifat kias. Majas juga banyak jenisnya, seperti majas personifikasi, majas silet, terus ada juga majas paralelisme, majas hiperbola, dan sebagainya. Nah, majas personifikasi itu merupakan majas benda mati seolah-olah hidup. Seperti itu. Jadi misalnya ombak berkejaran di tepi pantai, itu kan artinya ombak bergelombang di tepi pantai. Kemudian majas simile itu merupakan majas perbandingan. Contohnya, kau bagaikan bunga mawar yang mekar, kau bagaikan matahari dan rembulan, seperti itu. Sedangkan majas paralelisme merupakan majas pengulangan atau repetisi. Nah, di sini ada rima. Rima itu merupakan pengulangan bunyi yang berselang. Misalnya a atau bisa juga a b atau a b b, betul. Kata konkret itu merupakan kata nyata atau kata yang bisa kita lihat, kita bayangkan. Nah, contoh dari kata konkret itu bisa sebuah buku atau juga bisa seperti taman, karena buku dan taman dapat kita lihat atau dapat kita bayangkan, seperti itu. Yang terakhir ada imaji. Imaji itu merupakan bagaimana kita melihat atau membayangkan suatu isi dari puisi. Jadi bagaimana kita mengimajinasikannya. Oke, jadi unsur fisik itu ada berapa? 5. Yang pertama, Diksi, majas, rima, kata konkret, dan imaji. ya, betul, ada 5. Sekarang kita lanjut. Ada unsur batin. Nah, siapa yang tahu ada berapa unsur batin puisi? 4, Bu. Apa saja? Tema, perasaan, dan amanat. Tuh, jadi unsur batin. Ada yang tahu tema itu apa? Iya, boleh melihat. Ide dasar puisi. Tuh, tema adalah ide dasar puisi atau inti dari sebuah puisi. Tema bisa berupa misal kita menulis puisi bisa tentang buruh, pahlawan, ibu, atau tentang bahagia, kesedihan bisa. Nah, yang berikutnya itu adalah nada. Nada itu merupakan sikap penyair terhadap puisi. Jadi ketika penyair ingin membawakan puisi tersebut, tergantung dari isi puisinya mengenai apa. Tuh, jadi nada yang dibawakan akan sesuai. Perasaan merupakan perasaan apa yang akan tergambarkan dari puisi. Hampir sama dengan nada, tapi perasaan itu ketika si penyair ingin menggambarkan puisinya tentang mungkin kegelisahan si penyair dan lain sebagainya. Yang terakhir ada amanat. Siapa yang tahu amanat itu apa? Apa kira? Pesan moral yang dapat kita ambil dari puisi. Ya benar, pesan moral atau pesan apa yang ingin disampaikan dari penyair. Yang berikutnya itu ada cara menulis puisi. Nanti gue akan menulis sebuah puisi. Ya, namun sebelum itu gue akan menjelaskan bagaimana tahapan atau langkah-langkah yang dapat dilakukan agar menciptakan suatu puisi yang baik. Tapi ibu mau minta tolong saja dengan, ayo apa terlihat? Boleh tolong dibacakan? Suaranya boleh diperbesar ya. Cara menulis puisi. 1. Tentukan tema atau judul. 2. Menentukan diksi yang tepat. 3. Menggunakan gaya bahasa. 4. Mengembangkan puisi semenarik mungkin. Baik, terima kasih sebentar ya. Baik, jadi cara menulis puisi itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu tentukan tema atau judul. Yang berikutnya menentukan diksi yang tepat, lalu menggunakan gaya bahasa. Yang terakhir itu menggambarkan puisi semenarik mungkin. Jadi ibu sudah menulis 1 bait puisi. Jadi temanya itu mengenai bertahan atau sesuatu yang mengibaratkan kita itu tidak akan meninggalkan atau pergi dari suatu hal. Ibu mau minta tolong ya.
Ayo untuk bacakan puisi yang Ibu telah tulis. Bertahan. Angin bisu, berhembus di kala pagi. Biarlah bergemuruh di ladang yang sunyi. Akankah kau dan semesta mengerti bahwa raga ini tak akan pernah pergi? Baik, beri tepuk tangan dulu untuk Ayu. Jadi, Ibu akan bacakan ulang. Temanya itu mengenai, tema atau judulnya itu mengenai bertahan. Angin bisu berhembus di kala pagi, ilalang bergemuruh di ladang yang sunyi. Akankah kau dan semesta mengerti bahwa raga ini tak akan pernah pergi? Nah, Ibu ingin memberitahu bahwa diksi yang digunakan pada puisi ini fokus pada angin, ilalang, dan semesta. Kemudian, majasnya itu ada majas hiperbola. Ilalang yang bergemuruh itu artinya ilalang yang tertiup angin, jadi dia bergerak. Majas hiperbola itu majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Kemudian, ada pula kata kodratnya itu ialah ilalang itu sendiri. Dan rimanya di sini kita bisa lihat bahwa akhirannya sama, yaitu i, dan i. Nah, di sini ada cara membaca puisi yang baik. Tadi kita sudah mendengar bagaimana Ayu membacakan puisi. Baik, jadi ketika tadi Ayu sudah mempraktikkan, itu bisa kita, mungkin ada yang bisa diperbaiki. Jadi kita simak materi ini. Yang pertama itu ekspresi mimik muka dan penjiwaan pada puisi. Jadi ketika kita membaca puisi, ekspresinya itu harus sesuai. Kemudian mimik wajahnya juga. Gerak tubuh yang sesuai dengan puisi. Ketika kita membaca puisi, kita bisa membacakan puisi tersebut dengan luas atau mungkin dengan menggunakan gerakan tangan dan lain sebagainya. Kemudian ada artikulasi atau kejelasan dalam pengucapan kata a, i, u, e, o-nya itu harus jelas pelafalannya. Kemudian itu irama yang panjang pendek, tinggi rendah, dan keras lembutnya suara juga harus diperhatikan. Dan terakhir, intonasi atau penekanan kata. Penekanan itu sangat penting digunakan dalam sebuah puisi, misalnya penekanan pada kata pahlawan atau pada kata ibu dan lain sebagainya. Baik, kita akan menyimak sebuah video terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Maharani Natasha. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Selamat Pagi Indonesia karya Sapadi 2020. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung kecil mengamuk dan menyanyi kecil. Buat aku pun sudah selesai. Tinggal mengenakan sepatu dan kemudian pergi untuk mewujudkan setiaku padamu dalam kerja yang sederhana. Baik, itu adalah contoh dari pembacaan puisi Selamat Pagi Indonesia karya Sapadi 2020. Karena materi pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai, apakah masih ingin ditanyakan atau sudah mengerti? Sudah. Baik. Berikutnya kita akan mengerjakan LKPD. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD, namun sebelum Ibu menugaskan kalian LKPD ini, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu ada Kira dan Nabila. Kelompok dua itu ada Mulia dan Ayu. Pada lembar pertama, kalian akan mengisi kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa, dan kelasnya. Di sini ada teks puisi berjudul doa karya Khairil Anwar. Kalian Ibu minta untuk mengidentifikasi unsur pembangun puisi tersebut, yaitu unsur fisik dan unsur batinnya. Di nomor 1 itu ada unsur fisik, dan nomor 2-nya ada unsur batin. Kemudian, ini yang ada pada lembar kedua ya. Di lembar terakhir atau lembar ketiga, Ibu minta kalian untuk menulis puisi bertemakan bebas. Jika kalian sudah selesai mengerjakan LKPD dan sudah selesai berdiskusi kelompok, maka Ibu akan minta kalian untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kalian, dan tentunya kalian akan membacakan puisi yang telah kalian buat. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Baik. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Boleh tukar aja. Ibu ingin mengingatkan kembali bahwa untuk pengerjaan LKPD-nya ini 3 menit ya anak-anak. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan pada Ibu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Mulia? Ada yang ingin ditanyakan?
anak-anak karena waktu pengerjaan LKPD telah selesai, maka ibu minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Dari kelompok 1 siapa? Nabila. Kelompok 2? Ayo, boleh maju ke depan, Nabila dan Ayu. Nanti Ayu akan membacakan nama tabung dia. Boleh dari Ayu terlebih dahulu. Diksi yang digunakan yaitu kata-kata yang bernada, ragu, lemah, dan rapuh. Contoh dalam namanya susah sungguh, majas, hiperbola. Aku hilang bentuk, pintumu menyair ingin masuk ke perhitungan Tuhan. 5. Tidak beraturan. Imaji, penglihatan hingga kedip di kelam sunyi, santu atau rasa. Cahayamu panas suci. Tema, ketuhanan keadaan seorang hamba yang akan selalu mengingat Tuhannya. Perasaan, puisi ini menggambarkan perasaan penyair yang penuh rasa haru dan rindu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nada, mengajak agar pembaca menyadari bahwa hidup ini tidak bisa terpaling dari Tuhan. Amanat, agar kita para pembaca bisa menyadari hidup karena seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Baik, karena kalian sudah selesai untuk menjelaskan hasil identifikasi kalian tentang unsur fisik dan unsur batin dari puisi doa karya Khairul Anwar, maka selanjutnya kalian akan membacakan puisi yang telah kalian buat. Boleh, Ayu, Ibu persilakan untuk membacakan puisinya. Pahlawan tak dikenal. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bukunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat dari mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Makna, sosok pahlawan yang berjuang dalam perang. Majas, realisme, kata konkret, senapa, imaji, membayangkan bagaimana para pahlawan berjuang. Irama A. Kasihmu seluas samudra, cintamu sedalam launya, sayangmu setinggi gunung. Dengan apa aku harus membalasmu? Ibu, dunia ini tiada dibanding kekasihmu. Dalam deritamu, engkau tetap menambah, mengasuh dan mendidikku. Ibu, kau adalah matahariku, kau adalah rembulanku. Doaku bersamamu selalu. Makna, kasih sayang ibu yang tiada arah. Majas, hiperbola, kata konkret, gunung. Imaji, membayangkan bahwa ibu seperti matahari dan rembulan. Irama A. Baik, karena Ayu dan Nabila telah mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD dan telah membacakan puisi yang telah dibuat, boleh Ibu meminta masing-masing dari kelompok untuk memberikan apresiasi atau tanggapan nih kepada teman-teman yang sudah berani maju ke depan. Boleh dari Vira terlebih dahulu? Membaca puisinya sudah bagus. Siapa untuk Nabila atau untuk Ayu? Ayu. Baik, kemudian untuk Nabila dari Mulia seperti apa? Intonasinya sudah benar, bagus, dan nadanya tepat. Baik. Boleh, silahkan. Sebelum itu berikan tepuk tangan lebih dahulu. Baik, Ibu sangat mengapresiasi hasil kerja dari kelompok kalian. Tadi sudah ada Ayu dan Nabila yang mempresentasikan hasil. Ibu sangat suka dengan hasilnya karena sesuai dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Dengan begitu, tandanya kalian telah menyimak materi pembelajaran yang Ibu berikan dengan baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi pada pagi hari ini? Saya ingin bertanya, Bu, apakah pemilihan diksi sangat berpengaruh terhadap penulis puisi? Penulisan ya, Bu? Jadi, mengapa diksi itu sangat penting ketika kita menulis puisi? Karena seperti yang sudah Ibu jelaskan juga, bahwa diksi itu merupakan pemilihan kata. Jadi, ketika kita menulis puisi, diksi yang dipilih harus tepat dan harus sesuai dengan tema.
bisa dikatakan bahwa diksi itu adalah witty power atau jantungnya puisi. Jadi ketika diksi-diksi yang dipilih itu benar, maka puisi yang dihasilkan akan menjadi puisi yang bagus. Apakah sudah dapat dipahami? Ayo. Sudah, Bu. Selanjutnya, apakah masih ada yang bertanya atau oke, Ibu akan gantian untuk bertanya. Ibu ingin bertanya, bagaimana cara kalian agar terbiasa dalam menulis sebuah puisi? Boleh lihat? Sering untuk melatih menulis puisi dengan membaca-baca puisi karya para penyair yang dijadikan sebagai referensi. Benar, jadi untuk terbiasa dalam menulis puisi, kita harus sering-sering dalam berlatih dan juga membaca-baca puisi karya dari para penyair yang pastinya puisinya itu adalah puisi-puisi yang bermakna. Oleh karena itu, siapa yang ingin menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Boleh, Vira? Definisi puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan sebuah pikiran atau perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Berikutnya ada unsur pembangunnya, yaitu ada unsur aja. Unsur fisik, diksi, majas, kata konkret, dan imaji. Unsur batin, tema, nada, perasaan, dan amanat. Cara menulis puisinya. Menentukan diksi yang tepat, tentukan tema atau judul, menggunakan gaya bahasa, mengembangkan puisi semenarik mungkin. Kemudian, bagaimana membaca puisi yang baik dan benar? Cara membaca puisi yang benar. 1. Ekspresi mimik muka dan penjiwaan. 2. Gerakan tubuh yang sesuai. 3. Artikulasi. 4. Irama panjang pendek. 5. Intonasi atau penekanan nada. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dan sudah disimpulkan juga oleh Vira atau diulas kembali mengenai pembelajaran kita, Ibu akan mengulas kembali. Jadi, materi kita pada pagi hari bahas tentang apa? Teks puisi. Benar. Materi kita pada pagi hari ini mengenai teks puisi. Adapun definisi dari teks puisi yaitu merupakan karangan atau berupa karya imajinatif yang ditulis oleh penyair. Kemudian di teks puisi ini ada unsur pembangun. Nah, unsur pembangun itu ada dua. Yang pertama unsur fisik dan unsur batin. Kalau unsur fisik itu merupakan unsur luarnya. Kalau unsur batin merupakan unsur dalam puisi. Unsur fisik puisi ada 5. Yang pertama itu diksi, majas, kata konkret, rima, dan juga imaji. Diksi merupakan pemilihan kata. Kemudian majas merupakan gaya bahasa yang ketika digunakan akan menghasilkan makna yang luar biasa. Majas juga ada banyak jenisnya. Ada majas personifikasi, terus ada majas berbola, lalu simile, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula kata konkret. Kata konkret itu merupakan kata-kata yang nyata. Kemudian ada rima. Rima itu merupakan bentuk pengulangan bunyi yang berselang. Ada yang a, b, b, a, b, a, b, a, a, b, b. Dan yang terakhir ada imaji. Imaji itu merupakan bagaimana kita mengimajinasikan puisi tersebut. Berikutnya itu ada unsur batin. Unsur batin itu merupakan unsur dalam. Ada 4 unsur batin puisi. Yang pertama tema atau inti dari puisi. Yang berikutnya ada nada, itu merupakan sikap penyair terhadap puisi. Kalau perasaan itu bagaimana seorang penyair menggambarkan puisi tersebut. Sedangkan amanat merupakan apa Bu ya? Pesan moral. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan seorang penyair. Kemudian cara menulis puisi yang baik itu kita harus pertama tentukan tema atau judulnya. Kemudian kita tentukan diksi yang tepat. Kemudian menggunakan majas atau gaya bahasa. Kemudian yang keempat itu adalah kembangkan puisi semenarik mungkin. Selanjutnya itu bagaimana cara membaca puisi yang baik, yaitu perhatikan ekspresi atau mimik wajah. Kemudian bagaimana intonasi yang digunakan. Kemudian gerak tubuh kita ketika membaca puisi, apakah akan menggunakan tangan ataupun yang lainnya. Kemudian juga ada artikulasi atau pelafalan A-I-U-E-O-nya. Jadi itulah materi pembelajaran mengenai teks puisi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk penugasan kalian pada minggu depan, Ibu akan minta kalian untuk membaca buku paket Bahasa Indonesia halaman 152 mengenai teks eksplanasi. Nanti kalian pekan depan akan Ibu minta untuk menjelaskan kembali apa itu teks eksplanasi, kemudian apa saja ciri-ciri dan tujuannya, seperti itu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah mengerti mengenai tugas untuk pekan depan? Baik, karena kita telah selesai dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan tutup dengan doa. Untuk Nabila, tolong dipimpin doanya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.